haji reguler. Usulan anggaran BPIH tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi disusun dengan prinsip sebagai berikut. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengupas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Ongkos naik haji naik jadi 45 juta rupiah. Meskipun belum ada kepastian kuota haji tahun 2022 dari Arab Saudi, pemerintah bersama DPR mulai membahas biaya haji pada tahun ini. Kementerian Agama mengusulkan biaya haji 2022 yang ditanggung jamaah atau direct cost 45 juta rupiah per orangnya. Dibandingkan haji di situasi normal, biaya itu lebih mahal 10 jutaan. Seperti diketahui, kali terakhir haji digelar dalam situasi normal sebelum pandemi COVID-19 adalah pada tahun 2019. Saat itu rata-rata biaya haji sekitar 35,2 juta rupiah per orangnya. Setelah itu pada tahun 2020 dan 2021 pemerintah tidak mengirimkan jemaah haji karena tidak mendapatkan kuota dari Arab Saudi. Pemerintah Saudi melaksanakan haji hanya untuk warganya dan juga ekspatriat di sana. Usulan ongkos haji 2022 itu disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Holil Qomas dalam rapat bersama dengan Komisi 8 DPR pada hari kemarin 16 Februari. Yakut mengikuti rapat itu secara virtual karena adanya pembatasan di tengah merebaknya COVID-19 di Jakarta. Anggaran operasional haji sebesar 45 juta rupiah per jamaah untuk haji reguler. Begitu terangnya, biaya yang dibebankan kepada jamaah itu meliputi biaya penerbangan, biaya hidup atau living cost, akomodasi di Makkah dan juga Madinah, serta biaya visa dan juga tes swab PCR di Arab Saudi. Siapakah mafia penikmat dana haji triliunan rupiah? Pro dan kontra investasi dana haji bermula ketika Presiden Jokowi melantik Dewas dan juga anggota BPKH pada 2017 lalu. Ketika itu Presiden menyatakan investasi dana haji akan bermanfaat untuk menurunkan biaya haji yang dibebankan kepada masyarakat. Sebab keuntungan dari investasi tersebut bisa menutupi subsidi biaya haji yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Jadi bagaimana dana yang ada ini bisa dikelola, diinvestasikan di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik, sehingga keuntungan itu tadi bisa digunakan untuk menutupi ongkos lainnya, sehingga biayanya bisa turun lagi dan lagi, ujar Jokowi. Arahan Presiden saat itu dana haji diinvestasikan, salah satunya di bidang infrastruktur, salah satunya adalah jalan tol. Kesempatan ini, pemerintah harus memberikan peluang. Misalnya ada jalan tol yang sudah ground fit, yang mau dilepas dari kesempatan dulu pada dana haji kita ini, tambah Presiden saat itu. Wacana ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian orang tidak setuju dengan rencana menginvestasikan dana haji di infrastruktur, karena dinilai berpotensi rugi dan juga rawan penyimpangan. Namun, Kepala BPKH Anggito Abimanyu membantah ada dana haji yang diinvestasikan di bidang infrastruktur. Menurut dia, dana haji saat ini sudah terkumpul 158 triliun rupiah. Dari keseluruhan dana itu tidak ada yang diinvestasikan pada infrastruktur. Menurut Anggito, dana haji itu diinvestasikan di beragam instrumen selain infrastruktur. Dana haji diinvestasikan pada surat berharga, pembiayaan bank syariah, dan penyertaan modal syariah, begitu kata Anggito. Adapun dalam investasi dana haji itu, BPKH memiliki risiko pengelolaan dana haji dari low to moderate. Anggito menambahkan sebagian besar dana haji tersebut diinvestasikan surat berharga, yakni sebesar 70%. Sisanya 30% ditempatkan di instrumen syariah termasuk bank. Menurut Anggito lagi, investasi yang dilakukan BPKH pada dana haji telah menghasilkan pertambahan nilai. Ia mengatakan dalam 1 tahun, pertambahan nilai yang didapat oleh BPKH dari investasi dana haji tersebut bisa mencapai 30%, atau sekitar 50 triliun rupiah. Karena itu pula, ia mengatakan pengelolaan dana haji saat ini sangat profesional dan juga aman. Terlebih saat ini dana haji telah terdaftar di lembaga penjamin simpanan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir.
Dana haji di BPKH sekarang sudah dijamin oleh LPS. Meski BPKH menyatakan tidak ada dana haji yang diinvestasikan di bidang infrastruktur, kemungkinan ke arah sana pun tetap ada. Peneliti dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Izzuddin Alfaras, mengatakan bisa saja secara tidak langsung dana itu diinvestasikan pada pembiayaan infrastruktur. Menurut dia, salah satu instrumen investasi dana haji yang digunakan BPKH merupakan surat berharga atau sukuk. Nah, oleh pemerintah sukuk ini juga digunakan salah satunya untuk biaya infrastruktur. Transparansi pengelolaan dana haji. Bagi sebagian orang, investasi dana haji dalam pembiayaan infrastruktur masih dalam wilayah abu-abu. Karena itu muncul tuntutan adanya audit investigasi terhadap dana haji dan pengelolaannya. Wacana tersebut semakin menguat setelah pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia ke Tanah Suci. Pembatalan ini sudah 2 kali dilakukan pada 2020 dan 2021 karena alasan pandemi. Hal itu membuat publik bertanya-tanya, kemana dana haji itu dan diapakan oleh pemerintah? Terkait hal itu, BPKH menyatakan audit investigasi tidak diperlukan. Kepala BPKH mengatakan setiap tahun lembaganya diaudit oleh BPK dan hasilnya tidak pernah ada masalah. Terkait adanya tuntutan audit dana penyelenggaraan haji, Kemenak mempersilahkan lembaga manapun untuk melakukan audit. Menurut Direktur Pengelolaan Keuangan Haji, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Jaja Jailani, audit adalah hal biasa dalam sebuah pemerintahan. Meski begitu, Kemenak mengatakan siap memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci kapanpun kebijakan penyelenggaraan haji kembali dibuka. Ia juga mengatakan dalam penyelenggaraan haji, Kemenak dalam posisi standby. Jika penyelenggaraan haji kembali dibuka, maka Kemenak akan bekerja. Jika tidak ada, seperti 2 tahun belakang, maka Kemenak dalam posisi menunggu. Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji dalam 2 tahun terakhir membuat jemaah haji gigit jari. Itu artinya waktu tunggu mereka untuk berangkat ke Tanah Suci semakin panjang. Menurut Direktur Pengelolaan Keuangan Haji, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak mengatakan jumlah jemaah haji yang masuk daftar tunggu mencapai 25 juta orang. Sementara lama waktu tunggu jemaah haji itu bervariasi, mulai belasan hingga puluhan tahun. Masalah lain yang ditemui pada pengelolaan dana haji adalah adanya beban subsidi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang harus ditanggung oleh pemerintah melalui BPKH. Hal itu diungkap oleh peneliti Indef Izzuddin. Ia mengatakan pengelolaan dana haji di Indonesia mengandung risiko karena biaya BPIH yang dibebankan pada penyelenggara yang ditanggung oleh pemerintah.